warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat kan di masa pandemi ini ya. Jangan lupa kita selalu menggunakan 3M ya. 3M atau 5M sekarang ya. Oke. Yang pertama memakai masker, yang kedua jaga jarak ya, yang ketiga mencuci tangan hingga bersih setelah berpergian. Oke. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang teorema Pythagoras, yaitu ya, dimana berhubungan dengan segitiga siku-siku ya. Untuk kali ini, video yang kedua ini, kita akan membahas tentang lingkaran ya. Kalian bisa buka di buku kalian bab 2, lingkaran Di ya. pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang lingkaran. Lebih tepatnya kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran. Apa sih unsur-unsur lingkaran itu? Simak baik-baik ya. Unsur-unsur lingkaran. Kalian perhatikan gambar lingkaran yang ada pada video ini. Ini sebuah lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Perhatikan titik yang berkedip itu yang berhuruf O. Ya, itu merupakan titik pusat. Titik pusat dapat diartikan secara mudah adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Apa? Bisa diulangi? Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Paham ya sampai sini ya? Itu titik pusat. Gitu ya. Kemudian unsur-unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari, atau biasa sering dilambangkan dengan huruf R. Apa itu jari-jari? Perhatikan garis yang berkedip pada lingkaran. Nah, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan busur, ya, atau lengkungan lingkaran. Jadi, jari-jari dapat diartikan sebagai garis yang menghubungkan titik pusat dengan lengkungan lingkaran atau busur, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur-unsur lingkaran diameter, atau biasa sering dilambangkan dengan huruf D. Apa itu diameter? Perhatikan garis yang berkedip antara titik B dengan titik C. Nah, itu dinamakan diameter. Jadi pengertian diameter itu apa? Ayo. Garis yang menghubungkan lengkungan lingkaran atau kedua lengkungan lingkaran atau kedua busur lingkaran. Nah, dan melewati titik pusat, gitu ya. Karena melewati titik O, itu dinamakan diameter. Panjang diameter sendiri 2 kali panjang jari-jari. Sementara panjang jari-jari adalah setengahnya diameter. Jadi, jika panjang jari-jari AO5, maka panjang diameter BC adalah 10. Sebaliknya, jika diameter BC 20, maka OA adalah 10. Gitu ya. Bisa dipahami? Gitu. Bagus. Alhamdulillah. Kemudian unsur-unsur lingkaran yang keempat adalah busur. Perhatikan lengkungan lingkaran yang berwarna kuning antara garis A dan C. Itu merupakan busur. Jadi, busur dapat diartikan sebagai lengkungan lingkaran. Biar kalian lebih mudah ya memahaminya, ini lengkungan lingkaran. Jadi, kalau AB ini busur bukan? Ya, AB juga busur. B ke C lengkungannya ini juga busur. Jadi di lingkaran ini ada 3 busur. Busur AC, busur AB, busur BC. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Bagaimana jika B ke C? B ke C juga busur. Ya, gitu. C ke B juga busur. Bisa dipahami ya? Jadi busur adalah lengkungan lingkaran secara mudahnya.
Kemudian unsur-unsur lingkaran yang kelima, tali busur. Apa itu tali busur dan apa perbedaan tali busur dengan diameter? Perhatikan garis yang berkedip. Nah, jadi untuk membedakan diameter dengan tali busur itu sama. Nah, ini sama-sama garis panjang kan? Bedanya di mana? Nah, sama-sama garis, bedanya di mana? Tepat. Jika diameter adalah garis yang menghubungkan kedua lengkungan lingkaran, tetapi melewati titik pusat. Sementara tali busur, garis yang menghubungkan kedua lengkungan lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat. Bisa membedakan kalau yang melewati titik pusat ini B, C kan lewat titik pusat lingkaran, itu dia meter. Sementara kalau yang tidak melewati titik pusat disebut tali busur. Paham? Bagus. Kemudian ada unsur lingkaran yang keenam, tembereng. Nah, itu yang diarsir. Tembereng dapat diartikan adalah luas daerah yang diapit oleh busur dan tali busur. Disebut tembereng. Gitu ya. Luas di dalamnya atau luas daerah yang diapit oleh busur dan tali busur. Bagus kalau paham ya. Kemudian unsur-unsur lingkaran yang ketujuh, juring. Perhatikan arsiran yang hitam. Nah, juring sama dengan tembereng, adalah luas daerah yang diapit oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini kan busur BA atau busur AB, kemudian jari-jari BO dan OA. Jadi juring itu adalah luas daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur, gitu ya. Paham? Bagus. Dan yang terakhir adalah apotema. Lihat garis yang berkedip antara O dan D. Apa pengertian apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Nah, O ke D ini kan titik pusat dan CA ini kan tali busur. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Itulah unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini. Ada 8. Nah, biar kalian lebih mudah lagi dalam memahami unsur-unsur lingkaran, kita latihan contoh soal dan pembahasannya, gitu ya. Perhatikan di sini. Perhatikan gambar di samping. Ada sebuah lingkaran. Nah, perintahnya tentukan mana titik pusat, mana jari-jari, mana diameter, mana busur, mana tali busur, mana tembereng, mana juring, dan mana apotema. Nah, yang pertama, titik pusat. Ayo, dari lingkaran ini mana yang termasuk titik pusat? Ya, jelas, yaitu titik O, karena di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusat. Nah, yang kedua, yang B. Manakah jari-jari di lingkaran di sini? Ada berapa? Amati dulu silakan. Ya, jari-jari di lingkaran ini ada 3, yaitu titik O, P, dan O, Q, dan OS. Perhatikan. Nah, ada OP, OP, OS, OS, dan OQ, ya. Ini ya. Itu jari-jari. Yang C, diameternya mana saja? Kita lihat QS. Nah, titik Q sampai S itu diameter. Kemudian yang D, busurnya ada berapa di sini? Ada 4. Ya, apa saja? PQ, lengkungan PQ, kemudian lengkungan QR, lengkungan
RS dan lengkungan SP itu busur. Ya. Paham? Kemudian tali busurnya, ya tepat. Tali busurnya adalah QR atau RQ. Ya. Tadi kan bedanya antara tali busur dengan diameter adalah tidak melewati titik pusat. Ini melewati titik pusat, kok enggak? Enggak, iya. Kalau diameter melewati titik pusat. Gitu ya. Bisa membedakan. Jadi tali busurnya adalah QR. Tembereng. Nah, tembereng adalah luas daerah yang diapit oleh busur dan tali busur. Busurnya adalah QR dan busurnya QR ini ya, RQ, dan tali busurnya ini. Berarti luas daerah di dalam T. Ya, luas daerah yang dibatasi QR gitu ya. Kemudian juring. Juringnya ada berapa di sini? Ada 3 sebenarnya ya. Sebenarnya ada 3. Apa saja? POQ dan POS. Nah, sebenarnya OSQ yang kesini juga juring, cuman tidak kita tulis gitu ya. Kemudian untuk apotemanya, garis OT, titik pusat dan tali busur. Bisa dipahami sampai sini? Nah, alhamdulillah. Demikian pembelajaran unsur-unsur lingkaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi sudah dijelaskan di videonya ya tentang lingkaran, yaitu tadi unsur-unsur lingkaran yang pertama ya, dan seterusnya. Jangan lupa setiap Pak Farid upload video, kalian harus menuliskan nama, kelas, nomor absen, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Kenapa? Karena Pak Farid memantaunya dari situ, dari komentar kalian, karena presensi kalian. Oh, berarti kalian sudah melihat videonya ya. Dan jangan lupa juga selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat berpergian. Oke, salam sehat, salam matematika. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.